Halilintar mulai terdengar. Kupercepat langkahku karena takut hujan segera turun. Jarak rumah dari pintu gerbang perumahan lumayan jauh. Blok rumahku berada paling ujung. Gara-gara abang tak bisa jemput, aku terpaksa harus jalan kaki. Baru saja seperempat jalan, hujan turun seketika bagai ditumpahkan dari langit. Aku celingukan mencari tempat berdiri. Rumah-rumah di sekitar, pintu gerbangnya nyaris tertutup rapat. Ah, dasar tidak beruntung, gerutuku. Tiba-tiba mataku tertuju pada pos ronda di dekat lahan kosong. Aku segera berlari. Ah, sampai juga. Rambut dan pakaianku agak basah. Kutepis-tepis air yang menempel di baju dan rokku. Duduk di dalam saja, di luar dingin. Sebuah suara berat nyaris membuat jantungku copot. Takut-takut aku menoleh ke arah suara. Seorang cowok berseragam SMA duduk di bangku panjang. Perasaan takut tiba-tiba saja menderaku. Semua kejadian-kejadian yang menyeramkan yang pernah kubaca di media sosial bermunculan di otakku. Apa aku lari saja ya? Kamu sekolah di Mutiara, kenal dengan Adis di kelas IPA. Mendengar nama sahabatku disebut, hatiku agak melunak. Spontan kulirik cowok yang sedari tadi duduk. Kenapa dia tahu sekolahku? Dipandanginya dengan saksama cowok itu. Ganteng juga. Aku sedikit meringis. Ayo, duduk di sini. Kita ngobrol dulu supaya tidak bosan menunggu hujan reda. Akhirnya aku menyerah. Duduk di sisi cowok itu. Kakiku memang sudah mulai terasa pegal. Hujan masih begitu deras. Kulihat jam di tanganku pukul 3:15. Ternyata namanya Kevin, sekolah di SMA pribadi. Kevin sahabat Adisti sewaktu di SMP dan satu klub basket. Karena beda sekolah yang membuat mereka jarang bertemu. Begitu antusiasnya dia bercerita tentang Adisti. Jujur, ada rasa cemburu mendengar kedekatan Adisti dengannya. Kau tak pernah menonton turnamen basket ya? Jadinya kau tak kenal aku. Dia berkata datar saja tanpa ekspresi. Oh ya? Kenapa aku tak tahu ya? Biasanya Adisti selalu mengajakku. Tapi ketika kamu main, dia gak ngajak aku. Aku jadi tersadar. Ya, Adisti tidak pernah mengajakku nonton jika SMA pribadi main. Ada saja alasannya. Wah, jangan-jangan Kevin adalah... Hei, kenapa melamun? Aku tak menjawabnya. Hanya saja hati kecilku masih menyisakan tanya tentang hubungan mereka. Karin, kau ngelamunin aku ya? Aku mencibir. Dia tersenyum dingin. Bersamaan itu, Halilintar menggelegar begitu keras. Tanpa sadar aku mendekat dan memegang lengan Kevin. Wajahku disembunyikan di balik lengannya. Harum tubuhnya yang tercium tiba-tiba membuat aku merasakan getar-getar aneh. Ada kenyamanan ketika berada di dekatnya. Spontan aku melepas pegangannya. Ketika tersadar, aku terlalu dekat dengannya. Gak apa-apa. Adikku juga jika mendengar suara Halilintar pasti merasa takut. Aku menjadi semakin salah tingkah. Rumahmu di komplek ini juga? Bukan. Aku mencari alamat seseorang, hanya saja hujan tiba-tiba turun. Aku mengangguk-angguk. Diam-diam aku semakin bersimpatik padanya. Tatapannya, suaranya, harumnya, alisnya, bibirnya, dan suara dari telepon mengagetkanku. Tapi ketika akan kuangkat berhenti. Ku coba cek nomornya. Private number. Iseng banget sih. Tapi kulihat ada pesan dari abangku. Setelah ku beritahu di mana posisiku dan hujan mulai mereda. Fotomu cantik sekali ya. Boleh aku berfoto denganmu? Aku mengernyitkan dahiku. Agak heran juga anak cowok minta foto bareng. Tapi dipikir-pikir kenapa tidak?
Nanti akan kuperlihatkan pada Adisti. Aku akan bikin kejutan kalau Kevin temannya itu juga kenal denganku. Tanpa banyak bicara, aku menyiapkan kamera dan mendekatinya agar hasil foto bagus. Entahlah kenapa aku menjadi begitu senang berlama-lama dengannya. Tiba-tiba suara klakson motor berbunyi. Aku spontan menengok. Abangku melambaikan tangan memberi isyarat untuk segera naik. Saking senangnya jemputan datang, aku segera berlari menghampirinya. Sampai lupa tak sempat berpamitan. Motor pun melaju cepat. Sekilas mataku melirik ke arah bangku panjang. Kevin bergeming menatapku. Pagi sekali aku sudah duduk di bangku kelas. Sendiri saja. Sambil membaca pesan-pesan di gawaiku. Aku berusaha sabar menanti sahabatku datang. Aku ingin memberinya surprise. Satu persatu temanku mulai memasuki kelas. Aku mulai mencari-cari Adisti. Akhirnya, aku memilih untuk keluar kelas saja. Menunggu di pos satpam akan lebih cepat bertemu Adisti. Aku sudah gak sabar memberitahu Adisti. Satpam tersenyum ketika aku meminta izin untuk duduk di kursinya. Mataku terus mengamati anak-anak yang masuk. 5 menit menjelang bel masuk, baru kulihat Adisti turun dari mobilnya. Tampak terburu-buru, dia masuk gerbang, pasti takut dikunci. Adisti, tumben kau terlambat. Aku nunggu sejak pagi tadi. Karin? Nada suaranya seperti kaget. Ya, ini aku. Kau seperti melihat hantu saja. Aku mengikuti Adisti berjalan menuju koridor. Kenapa sih kok kelihatan sedih? Agak sedikit aneh melihat raut wajah sahabatnya sedih. Sepanjang koridor ingatanku selalu pada Kevin. Kevin, aku dan Adisti bersamaan menyebut nama. Lagi-lagi itu membuat Adisti terbelalak. Matanya nyaris keluar. Langkah Adisti langsung terhenti. Kau sudah tahu Kevin? Tatapan Adisti seolah menyelidik. Aku agak heran juga mendengar nadanya yang meninggi. Seperti ada nada marah di suaranya. Apakah Adisti marah karena aku menyebut nama Kevin? Ya, aku kenal Kevin sebentar. Kevin itu siapa kamu? Cerita dong, Dis. Tidak, aku tidak mau. Aku semakin penasaran. Sebenarnya ada apa dengan sahabatku ini? Aku mengikuti langkah Adisti yang tergesa. Dengan terengah-engah, akhirnya aku mencoba jujur padanya. Adisti, sebenarnya kemarin sore aku bertemu Kevin. Bukan di rumahku, tapi di pos ronda. Waktu itu hujan sangat deras. Kami berteduh di sana. Aku menjelaskannya dengan takut. Adisti langsung berbalik badan. Kembali menatap tajam padaku. Aku jadi semakin takut. Kamu bohong. Ada getaran di suara Adisti. Matanya agak berkaca-kaca. Kulihat air matanya mengalir di sudut matanya. Aku merasa sangat bersalah. Bodohnya aku. Kenapa aku terlalu jujur padanya? Mungkinkah Adisti memang pacar Kevin? Kenapa aku tak berpikir itu? Karin, dengarkan aku. Kamu pembohong. Tubuhku bergetar hebat. Aku tak percaya yang dikatakan Adisti. Tergesa, kubuka galeri untuk diperlihatkan pada Adisti. Nih, lihatlah. Kalau kau tak percaya, aku berfoto dengannya. Adisti merebut HP dari tanganku. Dilihatnya fotoku di galeri hanya sekilas. Lalu menggelengkan kepala dan berkata dengan tegas. Kamu halu ya? Dengar Karin, Kevin sudah meninggal kemarin jam 3 sore karena motornya terserempet kereta api. Itu semua gara-gara dia ingin ketemu kamu. Aku bengong beberapa saat. Penasaran, kulihat galeri fotoku. Ternyata di pos itu hanya ada fotoku sendirian. Tubuhku limbung, dadaku sakit. Ada sesuatu yang hilang di hatiku. Separuh jiwaku terengkuh karena ketiadaannya. Pandanganku pun menjadi gelap.